Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Selby. Sekarang aku mau sharing nih sama teman-teman gimana sih caranya kita melakukan exploratory data analysis menggunakan Pandas. Nah, proses exploratory data analysis ini tuh bagian penting dalam data analisis gitu. Jadi, teman-teman bisa lebih tahu lebih detail gimana sih data yang teman-teman gunakan gitu. Nah, langsung aja kita mulai. Kita menggunakan library Pandas. Jadi kita import dulu, import pandas spd. Nah, udah gitu di sini aku pakai contoh filenya itu filenya formatnya CSV. Jadi aku panggil pakai pd read CSV kayak gini. Aku run. Nah, sekarang ketika kita mau memunculkan datanya, kita menggunakan metodenya itu pakai head kayak gini. Nah, kita simpan datanya itu dengan variabel data. Jadi kita panggil juga data head. Nah, ini outputnya itu merupakan 5 data teratas dari yang kita gunakan. Jadi hanya memunculkan 5 data teratasnya saja kalau menggunakan metodenya itu head. Nah, gimana kalau kita mau memunculkan 5 data terakhir? Nah, kita menggunakan metode ini, tail gitu. Kita coba. Nah, kayak gini, ini akan menampilkan 5 data terakhir. Nah, jadi kalau teman-teman mau lihat 5 data teratasnya pakai head, kalau teman-teman mau lihat 5 data terakhir pakainya tail, gini ya. Nah, misalnya teman-teman pengennya itu lebih dari 5 nih menampilkan datanya. Misalnya 10 data teratas. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di dalam kurungnya itu 10. Nah, jadi ini tuh akan menampilkan 10 data teratas. Jadi, tanpa teman-teman kasih angka di dalam kurungnya, by default-nya itu bakal memunculkan hanya 5 data saja. Nah, tapi kalau teman-teman mau ambil datanya itu sebanyak spesifik berapa, nah, teman-teman tinggal ketik aja di dalam kurungnya. Itu sama ya kalau menggunakan tail juga. Misalnya 15 data terbawah. Nah, itu akan memunculkan 15 data terbawah. Ke selanjutnya, ini itu tentang ilog dan log. Nah, ilog dan log ini metode yang digunakan untuk menampilkan data tertentu. Kalau tadi head dan tail itu menampilkan dari data teratas dan data terbawah, kalau kita mau ngambil data yang spesifik row berapa, kolom berapa, nah kita menggunakan ilog dan log ini. Jadi misalnya kalau saya mau mengambil misalnya data ke 10 sampai dengan data ke 15. Dan kolomnya itu kolom ke-1 dan kolom kedua misalnya. Oke, jadi kita tulis dulu data ilog. Nah, kita menggunakan kurung siku karena tadi kita mau mengambil data ke 10 hingga ke 15. Jadinya kita definisikan dulu baris yang kita mau ambil 10 hingga 16 karena indeksnya itu kita harus ngambil indeks selanjutnya gitu. Jadinya 16. Ini row-nya 10 sampai 16 dan barisnya itu kita pengen kalau kolomnya itu kita pengen kolom ke sampai ini ya. Oke, kita lihat. Nah, bakal
muncul kayak gini. Jadi kita menampilkan data baris ke-10 hingga ke-15, kolomnya itu kolom ke-1 dan kolom ke-2. Nah, terus gimana sih kalau misalnya kita mau ambil kolomnya itu berdasarkan nama, bukan berdasarkan indeks gitu. Ini berguna ketika kolomnya itu banyak banget, kita males banget ngitung kolom yang bersangkutan tuh kolom keberapa. Nah, teman-teman bisa menggunakan log ini. Data log. Misalnya sama ya, kita mau ambil baris ke 10 sampai ke 15. Nah, kolomnya itu misalnya teman-teman pengen ngambil kolom ke ini. Namanya itu region ini. Nah, teman-teman gak perlu hitung ini tuh kolom keberapa. Teman-teman tinggal ketik aja region di sininya. Nah, kayak gini. Nah, bakal muncul kayak gini gitu ya. Kalau misalnya mau ambil beberapa kolom juga bisa. Misalnya dari region sampai kategori misalnya. Kategori. Nah, kayak gini. Jadi, teman-teman tinggal ketik aja nama kolomnya. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman panggil kolomnya itu berdasarkan indeks pakai ilog, kalau pakai nama kolomnya pakai log gitu. Oke, nah selanjutnya itu shape. Jadi teman-teman kalau pengen tahu nih ukuran dari datanya, jadi ada shape, ada size. Nah, kita lihat perbedaannya. Sama data size. Nah, teman-teman bisa lihat ya, shape sama size ini sama-sama outputnya itu mengenai ukuran dari datanya. Memberitahu ukuran dari datanya, bedanya itu kalau shape itu 2 dimensi. Jadi dia itu bakal returnnya itu baris, koma, kolom. Jadi ini tuh artinya dia punya 9.994 baris dan kolomnya itu ada 21. Nah, kalau data size ini itu hanya return 1 dimensi aja. Jadi artinya baris dikali kolom. Jadinya segini, 200.000 sekian value-nya gitu. Jadi kalau shape itu 2 dimensi, baris koma kolom, kalau size itu perkaliannya gitu. Nah, untuk selanjutnya, metode selanjutnya itu info. Nah, ini tuh berguna kalau teman-teman pengen tahu tipe data setiap kolomnya, sama kira-kira ada data yang nol nggak pada setiap kolomnya. Nah, kita run. Oke, nah ini outputnya itu bakal semua kolom akan menampilkan tipe datanya dan non-null count-nya. Jadi non-null count ini ada berapa banyak data yang tidak null gitu. Nah, berarti kalau kita lihat semuanya itu sama ya, 9.994 non-null. Berarti semua datanya nggak ada yang null gitu, non-null gitu. Nah, ini tipe datanya. Ada tipe data integer, object, integer, float, dan yang lainnya gitu. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa ngecek nih kira-kira data yang bersangkutan itu cocok nggak nih sama tipe datanya gitu, tipe data dari sananya. Kalau misalkan belum cocok, belum sesuai keinginan teman-teman, bisa diganti gitu. Nah, jadi itu fungsi dari metode info ini gitu. Nah, kalau kita lihat sih ini ada beberapa ya yang belum sesuai. Nah, nanti di proses selanjutnya kita akan sesuaikan gitu. Biar ke step-step selanjutnya itu bakal berkesinambungan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada describe. Describe ini berfungsi kalau teman-teman pengen tahu rata-ratanya dari suatu kolom, terus standar deviasinya, dan berbagai macam lainnya. Oke, kita coba run.
Nah, ini tuh bakal hanya menampilkan kolom yang integer dan float saja. Jadi yang objek itu nggak akan ditampilkan di sini. Nah, berhubung yang integer dan float itu hanya ada 6 kolom, nah jadi ini hanya returnnya itu, outputnya itu 6 kolom saja. Nah, di sini teman-teman bisa tahu count, ada berapa data, terus min, rata-rata, std itu standar deviasi, min itu nilai minimalnya, 25% itu persentilnya ya, ini 50% itu data di tengah-tengah atau median, 75% juga persentil. Nah, yang max ini itu data maksimalnya, value maksimal dari masing-masing kolom. Oke, nah selanjutnya ini ISNA. Nah, ISNA ini, oke, sorry ya teman-teman kalau misalnya ada pengejaan yang salah, boleh teman-teman koreksi. Nah, ISNA ini untuk mengecek apakah ada value yang missing value pada setiap kolomnya. Nah, ini teman-teman kalau pakai ini, teman itu bakal returnnya itu true atau false. Jadi kalau misalkan di suatu baris ada yang missing value, itu bakal returnnya itu true. Kalau misalnya ada value-nya, itu bakal returnnya itu false. Jadi bakal return setiap barisnya. Nah, kalau teman-teman mau cek, teman-teman bisa pakai looping. Misalnya aku mau ngecek di setiap kolomnya, jadi aku mau definisikan dulu nama setiap kolomnya. Ini, nah. Nah, teman-teman kayak gini, bakal returnnya itu false atau true. Nah, misalnya kalau ini mungkin agak pusing ya. Nah, misalnya aku mau coba aja deh satu kolom. Misalnya aku mau ambil kolom sales ini ya. Kita cek. Nah, bakal returnnya itu kayak gini, false. Berarti yang false itu artinya ada value-nya. Nah, kalau misalnya returnnya itu true, berarti baris tersebut missing value. Nah, ini kan sebenarnya kita bingung ya, soalnya nggak semua barisnya itu dilihatkan karena kepanjangan. Nah, jadi cuman 5 data teratas dan 5 data terbawahnya aja yang kita tahu. Nah, biar kita lebih gampang ngeceknya, kita bisa langsung aja di sum. Nah, 0 berarti ada 0 missing values, berarti artinya nggak ada yang missing values ya kalau 0. Nah gitu, jadi teman-teman bisa langsung aja kasih method sum lagi gitu ya. Nah, ini untuk satu kolom aja. Nah, gimana kalau teman-teman mau ngecek semua kolom? Berarti sama ya kayak yang ini. Teman-teman pakai looping, terus kasih sum aja di yang tadi. Oke. Nah, jadi ini bakal return semua semua kolom, tapi ini banyak banget kita returnnya. Salah. Sorry, ada kesalahan. Jadi kita harus pakai data nama kolom. Nah, kayak gini. Nah jadi ini semua kolomnya, dan ini itu hasil dari berapa missing value-nya. Ternyata kalau di sini kebetulan nggak ada, jadi semua kolomnya itu 0 gitu, tidak ada missing value-nya. Oke, nah selanjutnya itu value counts. Jadi value counts itu bisa kita gunakan kalau kita pengen tahu unique value-nya itu apa aja, dan setiap unique value itu ada berapa value di dalamnya gitu, ada berapa kali di data tersebut. Nah, oke, kita langsung aja. Misalnya kita pengen tahu, coba kita lihat dulu datanya. Oke, nah misalnya kita pengen tahu nih
customer name. Ada berapa sih customernya itu? Berarti kan artinya kita ambil unique value ya. Nah, kita pakai value counts. Jadi data customer name value counts. Nah, jadi ini nama-nama customernya. Jadi ada nama customernya dan di sini itu artinya itu dia muncul berapa kali dalam data frame itu, dalam data tersebut. Nah, kalau misalnya dalam data ini kita bisa interpretasikan kalau William Brown ini dia mungkin berbelanja sebanyak 37 kali. John Lee berbelanja sebanyak 34 kali. Dan yang terakhir misalnya Jocasta ini dia berbelanja sebanyak 1 kali. Nah, jadi itu kegunaan value counts gitu. Dan ini tuh bakal nge-short dari yang terbanyak hingga paling sedikit. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Mungkin sekian untuk sharing hari ini. Teman-teman kalau misalkan ada yang kesalahan dari aku, boleh teman-teman kasih tahu, boleh sharing juga ke aku kalau misalnya ada cara lain nih yang lebih simple misalnya atau yang lebih oke nih. Nah, teman-teman boleh sharing aja ke aku. Makasih ya teman-teman, semoga bermanfaat.